Selamat siang semuanya, perkenalkan saya dengan NIM 2170231098 atas nama Ignatius Melisa Sanaoban akan menjelaskan mengenai keamanan data pribadi di era digital. Mengapa data pribadi penting? Di era digital ini hampir semua aktivitas kita dari belanja online hingga mengisi formulir melibatkan data pribadi. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi? Data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, nama lengkap, nomor identitas, seperti NIK atau paspor, alamat rumah, lokasi GPS, nomor telepon, email pribadi, bahkan data biometrik seperti sidik jari dan juga wajah. Yang sering terlupakan adalah bahwa data pribadi itu juga termasuk aset digital. Saat data ini jatuh ke tangan yang kurang tepat, bisa dimanfaatkan untuk penipuan atau pemalsuan identitas, atau juga hingga memanipulasi perilaku digital. Faktanya, menurut berbagai survei, lebih dari 70% pengguna internet tidak menyadari bahwa data mereka bisa disalahgunakan, bahkan saat hanya mengisi kuesioner online atau menggunakan WiFi gratis. Maka dari itu, penting untuk memahami jenis-jenis data pribadi yang penting dan bagaimana kita bisa melindunginya. Infografis mendukung jenis-jenis data pribadi. Ada jenis data identitas, contohnya seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, ada data kontak seperti alamat rumah, email, nomor WA atau nomor HP. Lalu ada data lokasi seperti lokasi GPS atau IP address internet kita. Lalu ada data keuangan seperti nomor rekening, kartu kredit. Ada data biometrik, sidik jari, wajah, retina mata, data digital, ada riwayat pencarian atau histori, preferensi belanja juga, dan cookies yang kita temukan ketika kita membuka website atau semacamnya. Jadi ada gambar juga mengenai sidik jari dan juga matanya sebagai ilustrasi. Lalu ada statistik aktual tahun 2024 sampai 2025. Tokopedia tahun 2020 ada 91 juta data pengguna bocor dan dijual di dark web. Ini termasuk ancaman cybernya. BPJS Kesehatan tahun 2021 279 juta data penduduk bocor, termasuk NIK, alamat, dan juga perihal gaji atau salary. Untuk Kominfo tahun 2023 masih baru-baru banget, lebih dari 200 juta data pengguna dari berbagai instansi diklaim telah bocor. Menurut laporan Surfshark tahun 2024, Indonesia masuk 5 besar negara dengan insiden kebocoran data terbanyak di Asia. Beberapa ancaman paling umum meliputi phishing, yaitu penipuan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya, biasanya lewat email atau situs palsu yang terlihat asli untuk mencuri informasi login atau data penting kita. Yang kedua adalah kebocoran data, sering kali terjadi karena sistem keamanan yang lemah, kelalaian internal, atau serangan hacker. Contohnya seperti data BPJS Kesehatan kita dan Tokopedia yang bocor ke publik. Yang ketiga ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri, bisa juga merusak atau mengunci data kita. Ini bisa masuk lewat file bajakan, email spam berbahaya, atau link-link yang diklik sembarangan. Yang keempat ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis terhadap seseorang untuk mendapatkan akses atau informasi rahasia, misalnya dengan berpura-pura jadi rekan kerja atau customer service. Berikut ini ada diagram Venn tentang ancaman cyber.
ada 3 ancaman, ada phishing warna pink, merah jambu, ada data breach atau kebocoran data itu hijau, dan ada malware untuk warna biru. Tuh. Prinsip dasar keamanan cyber ada CIA Triad. Nah, ini CIA Triad ini merupakan 3 pilar utama keamanan data. Ada confidentiality atau kerahasiaan, di mana data hanya bisa diakses oleh pihak berwenang saja. Contohnya seperti enkripsi chat WhatsApp kita sehari-hari. Yang kedua ada integrity atau integritas. Data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin kita. Contohnya seperti pemeriksaan hash saat download file. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, di mana data atau sistem selalu tersedia saat dibutuhkan. Contohnya akses 24/7 ke layanan e-banking. Di sebelahnya merupakan gambar ilustrasinya tentang CIA Triad. Ada confidentiality, ada integrity, ada availability. Undang-undang dan regulasi. Yang pertama ada aspek dari tahun berlaku, misalnya untuk UU PDP di Indonesia tahun 2022. Lalu untuk wilayah berlakunya di UU PDP Indonesia di Indonesia. Nah, kalau di GDPR itu untuk Uni Eropa tahun 2018 tahun berlakunya di wilayah Uni Eropa dan entitas global yang terkait. Hak subjek data ada akses, koreksi, dan penghapusan untuk Undang-Undang PDP di Indonesia. Nah, kalau untuk di Uni Eropa itu ada denda hingga 20 juta euro atau 44% omset global. Untuk laporan insidennya dari Indonesia ada secepatnya. Kalau misalnya Uni Eropa itu wajib kurang dari atau sama dengan 72 per jam. Otoritas pengawasannya belum terbentuk atau sedang dirancang. Nah, untuk di Uni Eropa itu ada otoritas independen per negara. Prinsip utamanya di Indonesia ada persetujuan, transparansi, dan keamanan. Sedangkan Uni Eropa ada lawfulness, fairness, dan transparansi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menegaskan hak individu atas datanya, mewajibkan pengendali data untuk menjaga keamanan dan mengenakan sanksi bagi pelanggaran. Sebagai perbandingan, Uni Eropa mempunyai GDPR, regulasi perlindungan data paling ketat di dunia. Keduanya memiliki prinsip serupa seperti transparansi, hak akses, dan penghapusan data. Namun GDPR lebih tegas soal denda dan kewajiban pelaporan insiden dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 72 jam. Penerapan keamanan data dari personal dulu. Ada tips aman untuk pengguna. Gunakan password manager. Password manager adalah alat untuk menyimpan seluruh kata sandi Anda secara aman dan transkripsi. Alih-alih mengingatkan bahwa banyak password rumit, Anda hanya perlu mengingat satu password utamanya. Beberapa manfaat penggunaan password manager itu untuk menghindari penggunaan password yang sama untuk banyak akun, membuat password acak yang kuat dan sulit ditebak oleh hacker, lalu mempermudah login secara otomatis tanpa perlu diketik ulang. Contohnya aplikasi seperti Bitwarden, ada LastPass, ada NordPass. Kenapa penting? Karena kebanyakan orang menggunakan kombinasi mudah seperti 123 456 atau hanya tulis password gitu yang sangat rentan terhadap serangan brute force.
Password Manager membantu Anda menciptakan sistem keamanan pribadi yang jauh lebih kuat. Ini sebelahnya ada diagram kebiasaan digital penggunaan Indonesia tahun 2024. Itu 80% belum pakai password manager, 72%-nya tapinya menggunakan password gitu, passwordnya sama. Dari password WA, password Google, email itu hampir sama semua, atau kata sandi HP juga passwordnya sama, dan ada juga yang tidak mengaktifkannya sama sekali gitu. Aktifkan two factor authentication, itu untuk nomor 2-nya adalah sistem verifikasi 2 langkah untuk mengakses akun Anda. Setelah memasukkan password, Anda harus melewati satu lapisan tambahan seperti kode OTP lewat SMS atau email, aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Aunty, terus verifikasi biometrik, sidik jari atau wajah. Mengapa penting bahwa jika password Anda bocor atau ditebak, two-factor authentication ini akan menjadi penghalang tambahan yang sangat sulit ditembus oleh peretas. Lalu ada rutin update sistem dan aplikasi. Ini yang ketiga ya. Setiap update sistem operasi, browser atau aplikasi umumnya menyertakan patch keamanan terbaru. Update ini menutup celah atau bug yang sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh peretas. Mengapa penting? Perangkat lunak yang tidak diperbarui ibarat rumah tanpa kunci. Peretas bisa masuk melalui pintu belakang yang sudah ditemukan mereka celahnya. Penerapan keamanan data bagian organisasi. Organisasi baik itu perusahaan atau kampus ataupun lembaga publik harus menerapkan sistem keamanan data yang terintegrasi. Ada 3 langkah utama yang umumnya dilakukan. Enkripsi data itu data penting seperti informasi pelanggan, transaksi, dan dokumen internal harus dienkripsi, artinya diubah ke dalam bentuk kode yang hanya bisa dibaca dengan kunci tertentu. Contohnya email internal yang dikirim antar karyawan dienkripsi agar tidak bisa dibaca pihak luar maupun disadap. Manfaatnya, jika terjadi pencurian data, peretas tetap tidak dapat membacanya. Yang kedua ada audit keamanan berkala. Organisasi perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem IT mereka, meliputi uji penetrasi, cek kerentanan software, dan juga pemeriksaan hak akses karyawan. Tujuannya untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh peretas nantinya. Yang ketiga ada pelatihan karyawan. Banyak pelanggaran keamanan terjadi karena kelalaian manusianya, bukan dari sistemnya. Contohnya karyawan mengklik link phishing, menggunakan password lemah, atau menyimpan data sembarangan. Solusinya, perusahaan wajib memberi pelatihan berkala soal keamanan cyber, penggunaan perangkat, dan juga deteksi serangan. Ada studi kasus 1 dari Tokopedia tentang kebocoran data besar di Indonesia. Pada bulan Mei tahun 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengalami insiden kebocoran data besar-besaran. Sekitar 91 juta akun pengguna terdampak. Data yang bocor termasuk nama lengkap, nama email kita, alamat email kita, nomor HP atau WA, tanggal lahir, username, bahkan password yang sudah dihash. Penyebab utamanya adalah apa yang disebut dengan credential leakage, yaitu kebocoran data login akibat sistem penyimpanan yang kurang aman atau celah keamanan yang berhasil ditembus peretas. Dampaknya ya data-data tersebut dijual secara bebas di forum-forum gelap internet. Akibatnya banyak pengguna jadi sasaran serangan phishing, spam, bahkan peretasan akun. Pemerintah sempat turun tangan, tapi saat itu Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat sehingga Tokopedia tidak dikenai sanksi berat. Dari kasus ini kita belajar bahwa perusahaan besar pun tidak kebal terhadap serangan cyber, dan keamanan data pribadi harus jadi prioritas utama. Studi kasus yang kedua ada Cambridge Analytica dan Facebook Lab. Tahun 2018, kebocoran datanya 87 juta akun Facebook. Modusnya data dikumpulkan melalui aplikasi kuis. Tujuannya profil psikografis pengguna digunakan untuk kampanye politik,
Dampaknya disinyalir mempengaruhi hasil pemilu AS tahun 2016 dan referendum Brexit. Salah satu kebocoran data paling terkenal dalam sejarah terjadinya pada tahun 2018 ketika data 80 juta pengguna Facebook disalahgunakan oleh perusahaan bernama Cambridge Analytica. Data ini awalnya dikumpulkan melalui aplikasi kuis yang bernama itu This is Your Digital Life, yang tampak tidak berbahaya. Namun ternyata aplikasi itu tidak hanya mengambil data pengguna yang mengisi kuis, tapi juga data teman-teman mereka tanpa persetujuan langsung. Jadinya Cambridge Analytica menggunakan data ini untuk membuat profil psikografis, yaitu peta kepribadian penggunaan internet, dan menargetkan mereka dengan iklan politik yang sangat personal. Hasilnya, ya perusahaan ini diduga kuat untuk mempengaruhi opini publik dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan referendum Brexit. Kasus ini membuka mata dunia bahwa data pribadi bisa dimanipulasi untuk menggerakkan arah politik suatu bangsa. Nah, di sini ada gambar alurnya di mana Facebook user itu mengisi kuis online itu, terus datanya dikumpulin, lalu dipergunakan untuk data psikografik analisis, lalu digunakan juga sebagai akhirnya itu sarana politik gitu, sebanyak 80 juta miliar akun. Bagaimana data kita bocor? Yang pertama itu korban menerima link mencurigakan, bisa di email, WhatsApp, dan iklan. Yang kedua, korban mengklik situs itu. Yang ketiga, korban dimintai data pribadi dengan mengisi nama email, nama, password, dan juga OTP-nya, lalu datanya langsung terekam dan dikirim ke server si hackernya. Tujuannya untuk mengakses akun, mencuri identitas, dan juga penipuan finansial. Dari langkah-langkah tersebut kita lihat bagaimana sebenarnya data kita bisa bocor hanya dalam hitungan detik. Bayangkan Anda menerima sebuah link kuis berhadiah atau konfirmasi akun dari bank digital. Karena tidak meyakinkan, Anda klik dan ternyata itu akun palsu gitu. Mereka bisa segera membobol akun Anda, mencuri identitas, atau bahkan menjual data Anda di dark web. Ini contoh nyata dari phishing, tentang pencurian data yang semakin terjadi di era digital sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Edukasi digital, kenali jenis-jenis ancaman cyber. Ada phishing, ada malware. Waspadai aplikasi atau situs yang meminta data berlebihan. Yang kedua, cek kebocoran akun pribadi, seperti kunjungi situs https pwnet.com. Masukkan email untuk memeriksa apakah datamu pernah bocor. Yang ketiga itu gunakan alat keamanan seperti authentication 2 faktor gitu. Pakai VPN saat menggunakan WiFi publik, atau gunakan aplikasi chat dengan enkripsi end-to-end. Nah, ada teknologi pendukung. Di masa depan keamanan data itu ada teknologi pendukung. Ada blockchain, meningkatkan transparansi dan keamanan melalui sistem terdesentralisasi yang sulit diretas karena tidak bergantung pada server pusatnya. Artificial intelligence juga digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis, seperti pola login tidak biasa atau potensi serangan dari bot atau malware. Nah, untuk tantangan barunya, karena semakin canggih teknologi, maka semakin canggih pula ancamannya, seperti deepfake, teknologi yang bisa memasukkan wajah, suara yang sangat meyakinkan, berisiko besar terhadap krisis identitas digital dan penyebaran hoax. Yang selanjutnya ada pencurian data biometrik, wajah, suara, dan sidik jari adalah data yang tidak bisa diganti seperti password. Jika bocor, dampak jangka panjangnya bisa permanen juga. Ringkasannya, data adalah aset berharga. Di dunia digital, data pribadi kita seperti nama, lokasi kita telah menjadi aset utama yang diperebutkan oleh perusahaan, peretas, bahkan aktor politik. Sama seperti kita menjaga uang dan harta benda, kita juga harus bisa melindungi data kita. Lindungi privasi
baik personal maupun kolektif. Perlindungan data bukan hanya urusan pribadi, tapi ketika satu orang ceroboh mengklik tautan berbahaya atau menyebarkan data kontak lain, dampaknya bisa menyebar luas ke orang lain. Karena itu keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu saling mengingatkan dan menciptakan budaya sadar privasi. Lalu ada regulasi harus tegas, literasi harus tumbuh. Pemerintah telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi, tapi hukum saja tentu tidak cukup. Masyarakat juga perlu melek digital mengenai cara kerja pencurian data itu seperti apa aja, terus belajar bertahan di dunia yang semakin kompleks dan digital ini. Hanya dengan keseimbangan antara aturan dan kesadaran, perlindungan data bisa benar-benar efektif. Terima kasih.